bagian dari pekerjaan Allah? Apakah pekerjaanmu adalah bagian dari pekerjaan Allah? Itu pertanyaan yang sering kami diskusikan di tengah-tengah alumni di sini dalam beberapa kali weekend alumni atau gathering alumni pun kami coba membicarakan hal itu. Karena bagaimana kita bisa mengkonekkan antara apa yang kita sedang kerjakan, di mana waktu dan pikiran kita tumpahkan sehari-hari yang paling banyak, paling ultimate kita kerjakan, sehari-hari kita habiskan energi, waktu, kemampuan, dan semua apa yang ada pada kita, yang paling prime waktunya, apakah itu adalah sesuatu sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ketika kita mengerjakan laporan keuangan di kantor, atau ketika kita sedang menjual produk-produk yang kita bawa dari hasil dari produk di kantor, atau ketika kita mengajar di sekolah, apakah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan Allah? Kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah, bukan saja ketika kita sedang jadi MC atau jadi narasumber atau melayani di gereja atau di persekutuan, tetapi justru di mana kita mengerahkan segenap tenaga kita, itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan yang kita sedang kerjakan. Nah, titik fokus vokasi ini menjadi sesuatu hal yang menolong kita untuk membawa kita kepada bagian-bagian hal tentang pekerjaan panggilan dan panggilan ini. Nah, kalau bicara tentang apa itu titik pukul vokasi, ya mungkin kita sudah memahami dan mendengarkannya, tapi saya coba ingin mereview sejenak. Vokasi berarti tempat di mana Allah menempatkan kita, di mana kesukaan, kapasitas, dan kemampuan passion terdalam kita dipertemukan oleh Allah di tempat di mana kita paling dibutuhkan dan di mana kelaparan dunia itu terjadi. Jadi itu ada hubungannya dengan Allah menempatkan kita, entah itu sebagai guru, sebagai pekerja di kantor, pekerja di pabrik, atau di perkebunan, atau kita sebagai pemilik usaha, atau apapun itu. Karena itu vokasi berarti juga memilih pekerjaan di mana kita bisa semaksimal mungkin dan menjadi sebuah kesempatan terbaik untuk mengarahkan segenap talenta, passion, kreasi, kemampuan, dan kapasitas kita ke arah tujuan untuk menghadirkan shalom. Shalom berarti sejahtera, sehat-sehat, baik-baik, damai, ada keadilan, ada kebenaran di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah di mana pekerjaan yang kita kerjakan, di lingkungan di mana kita hadir. Dan itu adalah sebagai sebuah cicipan kerajaan Allah. Sehingga ketika mereka nanti bisa mengalami atau melihat, kalau mereka tidak akan mengalami, melihat bagaimana kerajaan Allah yang sempurna itu hadir datang ke dunia ini, maka mereka bisa melihat, oh ini sudah pernah kami alami sedikit ketika ada anak-anak Tuhan yang mempraktekkan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Kami mengalami shalom sebagai cicipan kerajaan Allah. Sehingga memang itulah tempat di mana kapasitas kita dipertemukan Allah di tempat yang paling dibutuhkan itu. Maka titik pukul vokasi berarti tempat di mana karunia-karunia kita, minat-minat kita, gairah kita, dan kompetensi kita, dan kapasitas kita yang maksimal itu beririsan dengan prioritas-prioritas Allah dan kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Yang sering menjadi pertanyaan, apakah laporan keuangan di kantor kita adalah salah satu bagian dari prioritas Allah? Apakah ketika kita mengerjakan pekerjaan teknologi, membuat sebuah program di kantor kita, apakah itu adalah bagian dari prioritas Allah bagi dunia ini? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting kita terus-menerus gumuli dan geluti dan terus jalankan dan kerjakan. Sehingga kita semakin masuk dan semakin dalam dan semakin maksimal dalam mengerjakan titik pukul vokasi kita. Ketika saya belajar tentang teologi kerja itu,
satu hal yang menarik dikatakan bahwa setiap pekerjaan di mana kita memberikan sebuah nilai tambah dalam upaya sesuatu yang membuat hal-hal yang semakin baik dunia ini, semakin dipulihkan dunia ini, semakin menuju kepada hal-hal yang kebenaran dan keadilan terjadi di tengah-tengah dunia ini, di mana dunia ini semakin dibaharui, semakin diperbaiki, ada hal-hal baik, hal-hal yang ditambahkan ke dalamnya, berarti kita sedang mengerjakan sebuah bagian dari pekerjaan Allah dalam pemulihan dunia ini. Makanya dikatakan dalam bagian selanjutnya ini, kita akan lihat bagian ini. Karena itu apa itu panggilan kita terkait dengan vokasi kita sebagai alumni Kristen? Saya coba membawa ini singkat saja di sini. Dalam Kejadian 2 itu dikatakan ketika Allah selesai menciptakan seluruh dunia, pada hari ke-7 dia beristirahat, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dan ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah panggilan kita. Allah menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang sudah diciptakan Allah begitu baik, dan semuanya disimpulkan dengan baik, baik, dan baik, dan baik. Allah melihat pekerjaan hari pertama baik adanya, hari kedua baiknya. Setiap ciptaan yang dia ciptakan itu dengan segala kreasinya itu dikatakannya baik. Dan Allah ingin kita ditempatkan di dalamnya untuk mengusahakan. Mengusahakan artinya mengupayakan hal-hal baik untuk merawat dan melihara dan memberdayakan, bukan memperdaya ya, bukan memperdaya ciptaan, tapi memberdayakan apa yang sudah diciptakan Allah itu untuk hal-hal baik di dalam dunia ini, tengah-tengah dunia ini. Memang karena dosa, akhirnya itu rusak. Sehingga kita semakin digunakan, semakin kita dibutuhkan untuk memulihkan, terlibat dalam pekerjaan pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Dan itu terkait dengan berbagai hal-hal pekerjaan sehari-hari kita. Bukan hanya hal-hal sifatnya spiritual, bukan hal sifatnya rohani, tetapi setiap hal yang kita kerjakan sehari-hari itu menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan Allah yang dikerjakan dunia ini. Nah, ini dia sebuah kalimat dari Timothy Keller. Dia katakan, dia mencoba membawa kita melihat pekerjaan dari sudut pandang sebuah biblical story, grand story atau cerita besar tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan restorasi. Itu yang disebutkan dengan metanarasi Alkitab. Kita nggak akan bahas terlalu jauh di sini, tapi ini akan menjadi satu hal yang kita coba singgung dalamnya. Karena itu makanya John Stott dalam bukunya mengatakan begini, metanarasi Alkitab bahwa kita penciptaan dan ada kejatuhan dunia ini, ada penebusan dan ada pemulihan yang dilakukan oleh Allah itu menolong kita memahami apa menjadi panggilan hidup kita sebagai Kristus tengah-tengah dunia ini. Apa menjadi panggilan kita ketika kita memahami bahwa dunia ini diciptakan Allah begitu rupa, tetapi jatuh dalam dosa. Tetapi Allah datang untuk menebus dunia ini. Bukan hanya orang-orangnya, bukan hanya roh daripada manusia, tapi seluruh dunia ini ditebus untuk dipulihkan, direstorasi, sehingga nanti pada akhirnya restorasi itu akan sempurna ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya Timothy Keller menyatakan begini. Dia berpendapat bahwa jika Allah adalah pencipta segala sesuatunya, dan jika melalui Kristus semua diciptakan baru, maka proses dari restorasi dunia ini seharusnya mengikut sertakan pekerjaan kita. Dan hal-hal itu seharusnya akan mempertajam bagaimana cara kita bekerja. Cara kita bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari yang menjadi panggilan kita. Saya teringat ada satu kalimat menarik ketika kami dalam sebuah sesi, Bang Ruli mengatakan ketika pertanyaan muncul kepada dia, apa visi yang abang tangkap gitu.
Ketika dia menceritakan kisahnya, maka dia katakan ada satu kalimat yang menarik, bahwa visi yang ditangkap dari Allah adalah menerangi Indonesia. Ketika dia terpanggil menjadi seorang pegawai negeri di sebuah BUMN yang namanya PLN, maka dia menangkap sebuah visi dari Tuhan. Dia katakan visinya adalah menerangi Nusantara. Awalnya mungkin banyak orang berpikir menerangi berarti ada orang-orang yang mengalami terang Kristus di sana, mengalami diinjili atau mengalami pertobatan di sana-sana di seluruh Indonesia. Ya, itu adalah bagian juga pekerjaannya. Tetapi yang utama adalah melalui dia pekerjaan sebagai seorang PLN adalah dia katakan bahwa visi dia 95% Indonesia diterangi oleh listrik sebelum dia pensiun. Bahkan waktu itu targetnya di seluruh Nusantara, tapi di akhir kerja dia, maka ketika dia pensiun, dia katakan dengan yakin dengan survei yang dia lakukan, dengan analisis yang dilakukannya, 95% Nusantara sudah diterangi oleh listrik. Dia upayakan melalui pekerjaannya di PLN sebagai seorang terakhir sebagai deputi direktur di PLN, dia mengupayakan sebagai berbagai upaya bagaimana supaya listrik itu masuk ke seluruh Nusantara. Dan dia katakan itu adalah visi dari Tuhan yang dia tangkap, panggilannya. Maka dikatakan sini, kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Kristus adalah melalui Kristus segala sesuatu diciptakan menjadi baru, maka restorasi dunia ini dari kejatuhan dalam dosa, kerusakan karena itu semua seharusnya ikut mengikutsertakan pekerjaan kita. Dan cara kita bekerja pun dipertajam oleh itu. Panggilan kita, karena itu saya mengambil satu ayat yang menarik dari bagian ini. Di dalam Amsal pasal 11 dikatakan, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. When the righteous prosper, the city rejoices. Ketika orang benar, atau dalam bahasa aslinya itu sadik. Orang-orang berarti sadikim. Ketika orang benar itu mujur, maka kota akan beria-ria. Apa maksudnya? Siapa orang benar ini atau syadikim itu, orang-orang benar itu? Itu ada disebutkan sampai 200 kali dalam ayat-ayat Alkitab. Mungkin kita tidak perlu membukanya satu persatu, tetapi ada banyak sekali kalimat-kalimat yang menggunakan kata orang benar ini. Sadikim, sampai 200 kali. Apa artinya orang benar di situ? Apa maksudnya dalam Amsal itu dikatakan orang benar? Sadikim ini, yaitu orang yang sepenuhnya mengasihi Allah. Orang yang menonjol secara moral, yang mengikuti jalan Allah, dan yang melihat segala sesuatu yang mereka terima sebagai anugerah dari Allah, dan yang harus dikelola bagi maksud-maksud Allah. Bahkan orang yang bersedia mengalah demi sebuah komunitas. Jadi orang benar itu adalah orang yang sepenuhnya mengasihi Allah. Orang yang menonjol secara moral karena dia mengikuti jalan Allah. Karena itu makanya dikatakan tadi, jika orang benar hadir, maka beria-rialah kota. Kenapa beria-ria? Karena orang itu adalah orang-orang yang sepenuhnya mengasihi Allah, dan orang yang bekerja, apalagi kalau dia adalah alumni-alumni yang hadir di tengah-tengah marketplace, tengah-tengah dunia pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka orang itu adalah orang yang mengikuti jalan Allah, yang mengerjakan pekerjaannya karena dia mengasihi Allah dan mengerjakan sesuatu dengan benar dan baik. Maka dikatakan di bagian ini, ketika orang benar itu mujur, ketika dia memiliki kekuasaan, artinya dia memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, posisi, berada pada puncaknya. Mungkin menjadi pejabat, menjadi direktur, menjadi kepala sekolah, menjadi guru,
yang diperhitungkan di sekolah, menjadi seorang pekerja yang dipercaya di kantornya, menjadi para staf-staf yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik dan sungguh-sungguh, maka seluruh kota, termasuk mereka yang di lapisan bawah, orang-orang miskin, orang-orang yang terabaikan, akan bersukaria. Kenapa? Karena para sadikim ini akan melihat kemujudan dia, posisi yang didapatnya, hal-hal yang baik yang didapatkan, diperolehnya, posisi puncak kekuasaan yang dimilikinya itu bukan sebagai jalan untuk memperkaya dan memuliakan diri sendirinya. Namun, para sadikim ini akan melihat itu sebagai sebuah alat bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Semua orang memperoleh manfaat dari apa yang mereka alami, keberhasilan demi keberhasilan tadi. Wah, inilah yang dirindukan. Inilah yang diharapkan. Dan inilah yang kita visikan dari pelayanan kita di Perkantas. Bagaimana orang alumni kita itu menjadi orang-orang mujur. Orang benar yang mujur. Orang-orang benar yang hidupnya mengasihi Tuhan dan hidup di jalan Tuhan, mengerjakan pekerjaannya dengan sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan, dan dia mendapatkan posisi-posisi yang baik, berpengaruh, menjadi decision maker, dan mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Maka tempat kita bekerja, kota di mana kita hadir, akan bersukaria, dikatakan dalam ayat ini. Inilah panggilan kita sebagai seorang alumni, sesuai dengan vokasi kita, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk masuk, penetrasi, menggarami dan menerangi dunia pekerjaan dan masyarakat di mana kita hadir. Karena ketika sadikim ini makin berkembang, maka mereka akan mengelola segala sesuatunya, entah itu uang yang mereka dipercayakan, atau posisi yang mereka dipercayakan, atau keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan dari hasil pembelajaran ataupun apapun yang mereka dapatkannya, atau aset-aset yang mereka pegang, atau sumber-sumber daya yang ada, kesempatan pendidikan, relasi, posisi, akses dan jejaring yang mereka miliki, mereka gunakan untuk kebaikan bersama. Mereka akan kelola ini. Inilah dia kalau ada syadikim-syadikim itu. Mereka mengelola segala sesuatu itu untuk hal-hal baik bagi kebaikan bersama. Jadi bukan untuk kemakmuran pribadi, bukan untuk kekayaan pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi. Ada satu kalimat di dalam membicarakan visi pelayanan itu, dikatakan begini: sangat mudah mencari orang yang bersungguh-sungguh bekerja, mendapatkan berbagai hal sehingga dia sejahtera untuk kesejahteraan dirinya. Tetapi sangat sulit mencari orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, berupaya yang sungguh bekerja keras, mendapatkan segala sesuatu yang dia hasilkan dari apa yang dia lakukan, tapi demi kesejahteraan orang lain. Itulah dia sadikim ini, yang bekerja dengan sungguh-sungguh, mengupayakan segala sesuatu, mengerahkan segenap potensi dan kapasitas dia untuk kesejahteraan orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kota itu sejahtera, maka kesejahteraan itu menjadi kesejahteraan kita. Kota yang sejahtera, maka itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Maka mereka juga akan mengelola segala sesuatu yang mereka miliki untuk memajukan keadilan, kesejahteraan, kebenaran Allah di tengah-tengah masyarakat dan tempat pekerjaannya. Itu membuat hidup orang-orang semakin baik. Inilah dia proses pemulihan yang diinginkan Allah terjadi di tengah-tengah dunia. Maka hidup orang semakin baik, hidup orang semakin sejahtera, hidup orang semakin sehat-sehat, ada kedamaian, ada damai sejahtera di tengah-tengah. Tidak konflik, tidak perang seperti sekarang ini ada Ukraina dan Rusia yang berperang. Maka orang-orang yang sedang mengupayakan perdamaian di sana itu adalah sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi pemulihan dunia ini. Itu adalah para sadikim yang sedang bekerja di sana.
Dan dikata apa artinya kota beria-ria? Dikatakan bahwa itu seperti bersifat sebuah militer. Orang-orang bersukacita dengan penuh gairah menari-nari karena mereka telah dibebaskan dari tangan orang-orang yang menindas atau memperdaya mereka atau mengeksploitasi mereka. Mereka mengalami greater joy, greater joy, greater joy. Sesuatu sukacita yang besar sekali. Shalom yang besar sekali. Dan mereka dibawa untuk mencicipi seperti apa sebenarnya kalau kerajaan Allah itu hadir. Kalau ditanya, kayak mana kalau kerajaan Allah itu hadir? Mereka akan dapat melihat itu ketika mereka mengalami ada beria-ria karena kehadiran para sadikim ini. Sedikit mungkin gambaran dimensi daripada sadikim tadi. Dimensi ke atas, maka orientasinya kepada Allah. Dia bekerja bagi kemuliaan Allah, bukan kepuasan diri sendiri. Ini saya ambil dari buku Kingdom Calling. Dia menghindari workaholic. Dia ada batas-batasan pribadi tentang bagaimana kesetiaan pada institusi. Ada kerendahan hati terjadi. Ada sudut pandang kekekalan, yaitu mengakui Allah sebagai dan menghargai pekerjaan sebagai partisipasi dalam ciptaan baru. Oh ini yang ke dalam itu ada kekudusan pribadi. Apa artinya itu? Dia adalah mengalami kekudusan pribadi, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbohong. Kesuciannya juga secara seksual bersama rekan kerjanya. Ada buah roh, relasi-relasi yang berdasarkan anugerah. Ada tangan terbuka, ada kemurahan hati, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Ada belas kasihan kepada orang-orang yang terluka. Kalau keluar, maka dia memperbaiki kondisi bagi para pegawai sekelilingnya. Kalau dia ada pada posisi jabatan tertentu, maka dia akan berusaha itu. Dia mempromosikan relasi yang adil dengan para pelanggan, pemasok maupun pemegang saham. Dia menjadi warga koperasi yang baik. Dia mendorong terjadinya transformasi dalam institusinya. Ada perubahan-perubahan yang dikerjakannya ke arah yang semakin baik. Ketika ada ketidakadilan di tengah-tengah tempat pekerjaannya, dia akan mengupayakan bagaimana itu terjadi secara adil. Ketika saya mengajar menjadi guru di satu sekolah, saya banyak protes. Memang akhirnya saya tidak berlanjut untuk saya resign karena ada beberapa pertimbangan. Tapi selama saya di sana, ketika ada hal-hal yang tidak benar, tidak baik, tidak adil, saya protes. Di grup saya bahas itu. Ketika ada kebijakan yang sangat menekan orang-orang yang tak berpunya, saya protes. Waktu itu ada ketika masa digital, maka digitalisasi itu dikerjakan di sekolah di mana saya mengajar. Maka setiap murid diwajibkan memiliki devices, yaitu laptop atau alat yang lain untuk belajar. Mereka harus bawa itu. Dan kalau mereka tidak punya, mereka akan dipinjamkan oleh sekolah. Tapi dengan syarat, mereka harus membawa surat miskin. Saya protes. Apa ini? Hanya untuk meminjam laptop dari sekolah harus mereka membawa surat miskin? Tahu nggak Bapak Ibu artinya ketika kita meminta mereka meminta surat miskin dari kelurahan? Saya katakan gitu ketika di grup. Dan bisa nggak kita bayangkan bagaimana kelurahan akan memandang sekolah kita ini ketika mereka harus mengeluarkan surat miskin hanya untuk meminjam laptop dari sekolah? Saya bilang, di mana letaknya institusi pendidikan ini seperti itu? Saya protes karena ketidakadilan terjadi. Saya nggak bisa tenang. Saya marah di sana. Saya bilang, saya sebagai hamba Tuhan, saya guru agama di sana. Saya sebagai hamba Tuhan merasa ini tidak sesuatu yang baik dan benar kita lakukan. Mendorong terjadinya transformasi di bidang-bidang di mana kita hadir, sehingga keadilan, kebenaran tercipta. Itulah namanya sadikim tadi, dari sisi dimensi ke atas, ke dalam, dan keluarnya.
Nah, kalau kita melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi sekitar kehidupan kita dan sekitar marketplace. Saya mendapatkan ini dari sebuah materi waktu saya mengambil tentang pekerjaan. Ada yang mempresentasikan tentang bagaimana perubahan-perubahan terjadi sekitar ini. Contohnya ini, dikatakan ada bagaimana pekerjaan di masa mendatang. Ada perkembangan pesat teknologi seperti tadi disinggung oleh MC. Ada big data, ada artificial intelligence, robotik. Jadi pekerjaan-pekerjaan orang akan banyak digantikan oleh robot. Bahkan sudah ada waktu itu, saya lupa nama Sofia namanya kalau nggak salah, dia mempraktekkan bagaimana dia tampil di depan, mempresentasikan sesuatu, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Pertanyaan langsung yang bukan disetting. Dia tampilannya semakin baik, tidak seperti robot yang kaku, sudah seperti wanita yang baik, wanita yang dengan penampilan yang wajar, tapi dia sudah mengerjakan itu, presentasikan materi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens tentang apa yang dipresentasikannya. Ada banyak ke depan kemungkinannya pekerjaan khususnya hal-hal yang sifatnya tertentu digantikan oleh robot, sehingga mungkin banyak pegawai-pegawai akan PHK, karyawan akan PHK, buru-buru akan banyak menjadi di PHK kan digantikan, karena dengan robotik ini pekerjaan lebih maksimal, kesalahan bisa sangat diminimalisir, tidak ada komplain kalau gaji dikasih atau tidak dikasih, jadi lebih aman, lebih tentram bagi perusahaan. Ini perkembangannya. Ada otomatisasi, bukannya pada pekerjaan yang berulang-ulang, tapi pekerjaan yang kompleks juga. Bahkan ada isunya guru pun nanti akan diganti dengan robot. Saya nggak tahu apa jadinya ya. Mungkin beberapa hal sudah akan diganti. Mungkin ada simulator sekarang untuk mentraining sesuatu, hanya ada robot yang bisa mengajari mereka. Cukup, nggak usah lagi ada trainer yang harus dibayar, harus diupayakan dengan macam-macam tantangannya. Ada kemampuan motorik robot yang makin halus, sehingga semakin mendekati bagaimana tingkah dan sikapnya manusia. Organisasi akan berubah menjadi organisme, lebih kepada kegerakan, tidak lagi kaku. Ada pergeseran kepemimpinan dari yang hierarki menjadi yang setara. Ada pekerjaan independen yang komitmen jangka pendek. Ada super job, ada super spesialis di satu sisi. Dokter akan semakin spesialis, tapi juga teknologi yang dipakainya semakin canggih. Nah, ini dia artificial intelligence. Ini tantangan kita sebagai seorang karyawan. Jangan-jangan kita akan bersaing bukan lagi dengan sesama pekerja, tapi bersaing dengan para robot seperti ini, artificial intelligence ini. Apakah kita akan digantikan oleh dia atau kita tetap mengerjakannya? Itu akan menjadi tantangan ke depan. Baik yang secara pekerjaan berulang-ulang, atau juga pekerjaan yang berkolaborasi antara manusia dan mesin, atau juga adaptif daripada continuous intelligence system yang terus menerus. Sekarang sistem Gojek, sistem online membuat banyak sekali yang dihemat, banyak sekali yang dipotong berbagai pekerjaan-pekerjaan. Bekerja di tengah-tengah online itu menjadi sesuatu yang begitu rupa lebih maju, walaupun tetap menyambungkan dengan marketplace yang di pasar-pasar dan yang lain-lain, tetapi ada banyak yang hilang mungkin ke depannya. Ini dia bagaimana prosesnya di Asia Pasifik, India. Ini kajian dari yang disampaikan ya. Bagaimana mesin, robot, komputer, bukan lagi teks, bukan lagi pembicaraan langsung, tidak lagi mirip seperti generasi sekarang, tapi ada fisikal, robotik dan yang sifat alat-alat yang sifatnya otomatis. Ini akan berkembang terus dan semakin dibutuhkan, semakin dipakai. Menggeser posisi daripada pekerja-pekerja manusia. Ini tantangan kita. Apakah kita akan bisa bersaing? Apakah kita akan tetap bisa mengerjakan pekerjaan kita dan berkontribusi dalam pemulihan dunia ini? Pekerjaan mendatangkan shalom tadi. Ini dia annualnya. Penjualan daripada robot.
Di sini dia, baik yang profesional, household atau entertainment. Tetapi ada satu kabar baik juga, bahwa tahun 2030 nanti ada banyak juga pekerjaan baru yang dihasilkan, lebih daripada apa yang hilang karena otomatisasi. Ini contohnya. Entah itu di bidang kesehatan, konstruksi, manufaktur, atau dalam retail. Karena kelihatannya ada juga dibutuhkan orang-orang yang tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi pastilah dengan skill yang tinggi. Dengan skill yang tinggi. Pandemi ini gak akan menghentikan arus perubahan, tetapi itu bisa mempercepat berbagai hal. Buktinya sekarang teknologi semakin cepat dipakai, online semakin cepat. Bahkan kampus yang dulunya sangat tak mungkin mengadakan pembelajaran online, sekarang kampus-kampus malah sifatnya online. Orang-orang bisa ikuti kuliah, bahkan berkuliah secara online sampai tamat. Kampus berubah, sekolah berubah, pekerjaan berubah. Pandemi mempercepat perubahan itu, sehingga digitalisasi menjadi semakin masif terjadinya. Yang seharusnya mungkin masih beberapa tahun yang akan datang direncanakan, tapi karena pandemi mempercepat itu semakin lebih cepat. Nah, ada perubahannya di dalam ekonomi, ada kesenjangan yang makin lebar karena efisiensi teknologi. Keinginan manusia dipuaskan oleh teknologi. Serba mudah, serba cepat, serba instan. Sikap manusia otoritas vertikal yang menghilang dengan dalih kesejajaran. Hormat kepada yang di atas semakin berkurang karena menganggap semua adalah sejajar. Equal, setara. Cara berpikirnya dikotomi dan pasti. Ini perubahan-perubahan terjadi. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi ini? Bagaimana kita menjadi seorang syadik? Panggilan kita sebagai vokasi kita menjadi seorang sadik di tengah-tengah pekerjaan di mana kita hadir. Kita menemukan apa menjadi titik pukul vokasi kita, dan kita berperan sebagai seorang sadik atau sadikim di sana, di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Orang benar akan menggunakan semua daya vokasinya dalam mengerjakan panggilan kerajaan Allah. Orang benar akan menggunakan dengan secara sengaja dan strategis apa menjadi vokasi kita, baik itu pengetahuannya, mimbar, jejaring yang dipunya, posisi, pengaruh, keterampilan, kemampuan, reputasi untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah tadi. Orang benar atau para sadik itu akan mengerahkan segenapnya, memperkaya diri, memberdayakan diri, mengembangkan dirinya untuk mengerjakan itu. Ada yang menarik satu hal di sini. Ada satu kalimat dalam pengkhotbah, dia katakan begini: segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Itulah cara orang benar mengerjakan panggilannya, mengerjakan vokasinya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, tanggung jawabnya, perannya. Ada satu ayat yang menarik yang saya rasa ini menjadi sesuatu yang menguatkan saya melihat bahwa sangat benar bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan Allah, dan Allah dengan sengaja juga menciptakan pekerjaan yang kita geluti sekarang. Dikatakan begini, ketika ini dalam peristiwa membuat kemah pertemuan di zaman Israel keluar dari tanah Mesir, dan dalam perjalanannya ada grand story Allah untuk membuat sesuatu kemah pertemuan di tengah-tengah umat itu supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Lalu dikatakan begini, Tuhan menunjuk Bezalel, ini salah satu dari suku Yehuda, dan dikatakan dia telah memenuhinya dengan roh Allah, memenuhinya dengan roh Allah, dan memberikan dia keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Pekerjaan apa?
yang diberikan oleh Allah itu? Keahlian seperti apa yang diberikan oleh Allah? Membuat berbagai rancangan yang dikerja dari emas, perak, tembaga. Allah memberikan dia keahlian dengan memenuhi dia dengan roh Allah untuk mengasah batu permata, mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang Tuhan. Dan Tuhan juga menanam dalam hati Aholiab bin Samak dan suku Dan itu kepandaian untuk mengajar. Dikatakan ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, membuat mereka segala macam pekerjaan sebagai seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, ungu muda, kain lenan, dan seterusnya. Pekerjaan seorang tukang tenun sebagai pelaksana segala macam pekerjaan perancang sesuatu. Apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa ketika kita menjadi seorang akuntan pun, saya dulu bercita-cita sebenarnya jadi akuntan, maka saya ambil akuntansi ketika saya kuliah di USU. Saya meyakini sebenarnya akhirnya dan terus menerus saya menggeluti itu, bahwa kalau saya jadi akuntan waktu itu, bahwa Tuhan akan berikan saya keahlian menjadi seorang akuntan, memeriksa keuangan atau menyusun laporan keuangan atau mengaudit sebuah laporan keuangan, dan Tuhanlah yang memberikan saya keahlian itu. Dan Allah memenuhi saya dengan roh Allah dan berikan saya keahlian. Jadi ternyata dipenuhi oleh roh Allah, bukan hanya akhirnya kita bisa mengalami karunia-karunia rohani seperti berbahasa roh, seperti bernubuat, menyembuhkan, dan lain-lain. Tetapi ketika Allah memenuhi kita dengan roh Allah, dia juga memberikan kita keahlian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan sehari-hari kita sebagai seorang tukang, seorang ahli, dan buat tenunan. Jadi artinya adalah bahwa ketika Tuhan memanggil kita, memberikan kita titik pukul vokasi, menempatkan kita dalam sebuah pekerjaan di mana kita hadir, Tuhan juga akan memenuhi kita, melengkapi kita dengan berbagai macam keahlian yang kita butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, sehingga ada perubahan-perubahan yang semakin baik, ada hasil-hasil yang baik, buah-buah pekerjaan yang baik dari pekerjaan kita. Karena apa? Karena itu adalah sebuah bagian dari pekerjaan Allah dalam mentransformasi dunia ini, memulihkan dunia ini, merestorasi dunia ini. Sebagai kerinduan Allah yang besar, nanti sampai pada puncaknya ketika Yesus datang kedua kali, restorasi itu akan menjadi sempurna, kembali pulih seperti semula sebelum jatuh dalam dosa, seperti ada dalam Taman Eden. Alangkah indahnya kalau kita terlibat di dalamnya. Karena itu sebagai bagian yang terakhir, bagaimana kita bisa mengerjakan itu? Ada sebuah poin-poin yang disampaikan oleh Keller tentang bagaimana iman itu mempertajam cara kita bekerja. Dia katakan begini, iman memberikan kita identitas, tapi identitas itu bukan terletak pada pekerjaan kita, melainkan pada Kristus, yang dimana identitas itu tidak dapat dihancurkan oleh pekerjaan kita. Jadi apapun pekerjaan kita, iman itu memberikan kita identitas pada Kristus, sehingga kita bisa menikmati identitas itu, mengalami identitas itu, dan tidak dihancurkan oleh apapun pekerjaan yang kita lakukan, sebagai apapun kita. Yang kedua, iman memberikan kita martabat, dignity, untuk melakukan seluruh pekerjaan, apapun pekerjaan itu, sekalipun pekerjaan kecil, yang mungkin padang kecil. Seperti dulu ada namanya alumni kita Bang Marhasa, yang menjadi guru di pedalaman Aceh. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia katakan ketika ada GAM di sana, tahun yang dulu masa GAM DOM di Aceh, dia katakan ketika orang bertanya, dan bahkan banyak orang bertanya pada dia, kenapa nggak pindah ke sana? Dia katakan, Tuhan belum menyuruhku pindah dari sini. Aku mengerjakan pekerjaanku sebagai seorang guru di sini. Tuhan manggil aku untuk menjadi guru di sini. Abang itu membagikan itu ketika dalam sebuah KNM, bagikan bagaimana dia tetap bekerja sebagai seorang guru. Mungkin dipikir orang itu sederhana, dia mendidik orang-orang yang tertinggal, ada yang nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tapi dia punya martabat mengerjakan pekerjaannya.
sebagai seorang Kristen. Iman berikan dia kompas bagi moral, sehingga pekerjaan tidak merusakkan atau mencemari kita. Iman atau Alkitab memberikan kita kompas bagi moral kita, sehingga bagaimana kita bekerja, dan pekerjaan itu tidak merusakkan. Ketika kita ditantang, diminta, atau digoda untuk melakukan sebuah pelanggaran, pekerjaan kita menuntut kita untuk itu. Ada teman-teman KTB saya di sini dulu yang adalah orang-orang bekerja di pemasaran. Sering sekali mereka harus dalam tanda petik disuruh oleh bosnya, pimpinannya untuk mengentertain para customer mereka. Mengentertain dengan cara-cara yang gak karuan. Mungkin kalau customer mereka itu minta perempuan, ya sediakanlah perempuan. Kalau minta mereka minum-minuman, bawalah mereka ke tempat di mana mereka bisa minum-minum. Tetapi teman kami ini berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana pekerjaan itu, tentang pekerjaan itu tidak merusakkan moralnya. Sampai dia selesai bekerja di tempat itu, dia bisa mengatasi bagaimana dia tidak terlibat dalam mengentertain dengan cara-cara yang salah tadi. Kita tidak punya keegoisan, keputusan-keputusan yang salah, baik itu dalam hal melayani tamu, pelanggan, atau dalam mengerjakan apapun yang lain. Iman memberikan kita dunia atau kehidupan yang mempertajam karakter kita, sehingga pekerjaan tidak akan memperhamba dan memanfaatkan kita, menggunakan kita dengan cara yang salah. Tetapi kitalah yang menjadi tuan atas pekerjaan kita, bukan pekerjaan kita yang memperhamba. Yang terakhir, iman memberikan kita pengharapan yang kekal, sehingga ketika pekerjaan itu berat sekali, ada tantangan yang sulit, ada tantangan karena perubahan-perubahan zaman ini. Ada banyak guru-guru, teman-teman guru waktu itu sudah berumur, sudah senior sekali, susah sekali beradaptasi dengan teknologi. Bahkan hampir putus asa bagaimana caranya dia bisa mengajar, karena sekolah menuntut mereka untuk mengajar dengan teknologi, tapi mereka susah sekali untuk menggunakannya. Mereka minta diajari oleh teman-teman yang muda. Bagaimana mereka diajari? Teman-teman yang muda, guru-guru muda ini datang ke rumah mereka, mengajari mereka. Perlahan, akhirnya setidaknya mereka bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi itu bagaimana mengajar. Sehingga tuntutan pekerjaan bisa mereka kerjakan juga. Sekalipun pekerjaan itu berat, ada tantangan yang sulit, ada ancaman-ancaman, tetapi karena iman itu memberikan kita pengharapan yang kekal, kita tidak menjadi putus asa kali itu. Bagaimana cara kita mengerjakan panggilan kita tengah-tengah perubahan-perubahan ini? Bagaimana kita mengerjakan titik pukul vokasi kita tengah-tengah berbagai perubahan? Kita mengerahkan segenap apa yang ada pada kita dan meminta Tuhan mengaruniakan pada kita keahlian, kemampuan, kapasitas, dan apa saja yang kita perlukan agar bisa maksimal mengerjakan pekerjaan kita, berproduksi dengan baik, menghasilkan hal-hal yang baik, mengerjakan perubahan-perubahan dalam tempat pekerjaan kita, di mana Tuhan mempercayakan kita dan menempatkan kita. Dan kita memiliki iman untuk menjaga moral kita, untuk memiliki pengharapan yang membuat kita bertahan, untuk juga kita bisa mempertajam bagaimana karakter kita sehingga kita tidak diperhamba dan menjadi kompas bagi kita, dan kita memiliki martabat dan kita punya identitas yang jelas dalam pekerjaan kita. Kiranya ini menolong kita untuk melihat bagaimana kita sebagai seorang alumni, entah kita adalah alumni yang baru terjun ke dalam dunia pekerjaan kita, entah kita adalah alumni media yang sedang terus menggeluti pekerjaan kita, atau kita sedang berubah ke dalam pekerjaan yang lain, atau kita adalah alumni yang sudah senior. Di tengah-tengah perubahan ini, mungkin ada banyak hal kesulitan yang kita hadapi, atau ada hal-hal yang sulit-sulit dan yang tidak mudah kita kerjakan dalam mengikuti jalan Allah, menjadi orang yang mengasihi Allah dan mengasihi dunia ini untuk menjadi berkat. Dan ketika kita mendapatkan posisi-posisi yang baik, tanggung jawab, peran, kuasa, uang, martabat yang baik, yang tinggi, bagaimana kita mengelolanya
sehingga kita menjadi berkat. Bagaimana panggilan itu, pekerjaan itu menjadi suatu bagian yang kita kerjakan sebagai bagian dari pekerjaan Allah dalam membaharui dunia ini. Kiranya ini menolong kita untuk bisa terus menikmati pekerjaan-pekerjaan yang kita mau kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan lah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk berbagai pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan yang menciptakan kami dan menempatkan kami, Tuhan, di tengah-tengah tempat-tempat di mana itu dibutuhkan. Kiranya Tuhan kami menjadi orang-orang benar, para sadikim yang mengerjakan bagian-bagian kami untuk mendatangkan sukacita, sukaria, kesejahteraan di tengah-tengah di mana kami hadir, dimanapun kami hadir, karena kami mengikuti jalan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang terus-menerus Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk melibatkan kami tengah-tengah pekerjaan-Mu, tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, menolong kami, dan melengkapi kami terus-menerus, membaharui kami terus-menerus, sehingga kami menjadi alat Tuhan yang efektif, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, bagi tempat-tempat di mana kami hadir. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selesai untuk mendiskusikan dan membahas tentang kebenaran-kebenaran-Mu sore hari ini. Amin.